The data shows a significant market shift. We need to optimize supply chains now. Predictive analytics confirms the trend. Halo semuanya, selamat datang di sesi Bedah Matahari kita. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan soal pergeseran kekayaan terbesar yang, percaya atau enggak, lagi terjadi tepat di depan mata kita. Gini ya, sementara banyak banget orang di luar sana masih sibuk berdebat soal apakah AI bakal ngerebut kerjaan manusia, para investor kelas kakap alias uang besar tuh udah pada ambil posisi. Ini bukan sekedar tren musiman yang bakal lewat teman-teman. Ini adalah sebuah revolusi finansial yang nyata. Yuk kita selami lebih dalam. Nah, pertanyaannya sekarang agak menohok nih. Coba deh jujur, kalian beneran ikutan ambil peluang ini atau cuma asik jadi penonton dari pinggir lapangan? Bayangin aja, di saat sebagian besar orang di luar sana ngabisin waktu berjam-jam cuma buat scroll layar HP tanpa henti, indeks besar kayak Nasdaq, S&P 500, dan saham-saham raksasa teknologi justru lagi sibuk mencetak rekor harga tertinggi sepanjang masa. Uang dalam jumlah masif lagi bergerak super cepat. Realitas ini lagi terjadi detik ini juga. Jadi posisi kalian ada di mana nih? Oke, biar gampang, ini peta jalan obrolan kita hari ini. Pertama, kita bahas revolusi kekayaan AI. Terus kedua, gimana Big Tech mendominasi AI. Ketiga, alasan kenapa perak itu sebenarnya adalah komoditas AI. Keempat, kita bakal bedah angka teknikalnya, khusus untuk perak dan dolar AS. Dan yang terakhir, action plan konkret buat kalian para Gen Z. Kita masuk ke bagian pertama, revolusi kekayaan AI. Kalian sadar nggak sih, generasi kita ini hidup di era finansial yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah. Sekarang itu, kalian nggak perlu lagi jadi pialang saham berjas rapi yang teriak-teriak di Wall Street buat bisa trading. Akses level institusi besar udah ada langsung di genggaman tangan kalian, di HP kalian sendiri. Coba perhatiin pola evolusi kekayaan ini deh. Dulu banget di era industri, orang kaya raya dari mesin manufaktur. Terus masuk era internet, kekayaan meledak dari website. Lalu kita juga lihat era kripto dengan teknologi blockchain-nya. Nah, sekarang kita lagi berdiri di ujung tombak era AI yang dipadukan dengan data dan pasar global. Pola sejarah selalu berulang, setiap era pasti punya kendaraan utamanya sendiri. Dan kombinasi AI plus data adalah kendaraan paling ngebut saat ini. Lanjut ke bagian 2, dominasi AI oleh Big Tech. Terus, siapa sih yang lagi pegang setir kendaraan kekayaan ini? Jawabannya jelas, perusahaan-perusahaan raksasa teknologi yang model bisnisnya udah berevolusi total. Ambil contoh Nvidia deh. Mereka sekarang bukan lagi sekedar jualan chip biasa. Nvidia itu ibarat jualan cangkul pas lagi zaman demam emas. Mereka jadi pemasok utama yang benar-benar krusial untuk robot, kendaraan listrik, sampai data center AI di seluruh dunia. Terus Apple. Mereka nggak cuma jualan handphone doang sekarang, tapi lagi ngebangun ekosistem AI yang menyatu mulus sama gaya hidup kita sehari-hari. Sementara itu, arena perangnya Google ada di intelijen data, lewat AI Search, Gemini, dan Cloud. Poin paling pentingnya di sini, saham mereka meroket bukan semata-mata karena produk fisiknya, tapi karena mereka ini berhasil menguasai fondasi dari masa depan kita. Nah, sekarang masuk ke bagian 3, perak sebagai komoditas AI. Ini yang mungkin banyak dari kalian nggak kepikiran. Banyak banget orang yang masih kejebak sama persepsi jadul bahwa perak itu cuma soal perhiasan, atau cincin kawin, atau sekedar logam tua. Padahal, realitas modernnya beda 180 derajat. Perak, atau yang di pasar global dikenal dengan kode XAGUSD, sebenarnya adalah tulang punggung fisik dari hardware AI, kendaraan listrik, panel surya, dan komponen semikonduktor. Disinilah letak kuncinya yang harus banget kalian pahami. Saat aktivitas pabrik dan manufaktur industri teknologi ini makin ngebut, hal ini bakal langsung terefleksi kuat pada data ekonomi. Khususnya laporan PPI atau Producer Price Index dari Amerika Serikat. Gampangnya gini, tingginya kebutuhan pabrik-pabrik teknologi akan perak untuk bikin komponen AI, sukses menciptakan lonjakan permintaan fisik secara nyata. Ini murni hukum supply dan demand era modern yang disetir langsung sama revolusi AI. Kita bergeser ke bagian 4, waktunya membedah teknikal dari pergerakan perak dan dolar AS. Sebelum kita masuk ke angka-angkanya, kita samain frekuensi dulu ya soal apa itu pivot. Buat yang baru dengar, pivot itu pada dasarnya adalah titik harga teknikal yang sangat krusial buat nentuin arah pasar. Anggap aja ini kayak batas psikologis. Kalau harga lagi bergerak di atas pivot, berarti trennya lagi positif, atau kita sebutnya bullish. Sebaliknya, kalau harganya melorot di bawah pivot, berarti lagi negatif atau bearish. Konsepnya sederhana banget kan?
Oke, sekarang mari kita aplikasikan langsung pada pergerakan harga perak atau XAG-USD. Berdasarkan data dari Trading Central, selama harganya masih bisa bertahan di atas level pivot 85.90, bias arah harian pasarnya adalah bullish. Target kenaikan jangka pendeknya itu ada di 89.60 sampai 91.30. Tapi tolong ingat satu hal penting ini. Pergerakan jangka pendek ini ibaratnya cuma riak-riak kecil di permukaan air. Kalau kita tarik mundur ke jangka menengah dan panjang, permintaan silver bakal terus didorong habis-habisan oleh masifnya belanja industri AI dan manufaktur yang tadi kita bahas. Dan aktivitas ini bakal tergambar sangat jelas dari rilis data inflasi tingkat produsen alias PPI Amerika Serikat tadi. Jadi, angka intraday ini sebaiknya kalian jadikan peta navigasi harian aja di tengah arus tren industri global yang super besar. Nah, potongan puzzle penentu lainnya yang nggak boleh terlewat adalah pergerakan US Dollar Index. Kenapa coba? Karena nilai dolar itu sangat amat sensitif sama rilis data ekonomi dari Amerika Serikat. Apalagi laporan inflasi pabrik kayak PPI yang baru aja kita obrolin. Logikanya gini, kalau angka PPI tinggi, Bank Sentral kemungkinan besar bakal nahan suku bunganya tetap tinggi. Nah, ini yang bikin nilai dolar jadi menguat. Kalau kita lihat dari data teknikalnya nih, pivot untuk dolar ada di level 98.35 dengan target naik ke 98.60. Indikator momentum pasar atau yang biasa disebut RSI juga udah mulai muter balik naik dari area netral. Ingat baik-baik korelasi krusial ini ya. Kalau dolar lagi menguat karena sentimen data ekonomi, harga komoditas kayak perak ini seringkali malah tertekan untuk jangka pendeknya. Jadi, kemampuan kalian buat memahami tarik-menarik antara laporan data PPI, kekuatan US dollar, dan dampaknya ke harga perak, itu beneran kunci emas buat cari peluang di sini. Akhirnya kita sampai di bagian 5, The Z-Gen Action Plan. Apa yang harus kalian lakuin sekarang? Saya mau kalian benar-benar meresapi satu prinsip mendasar ini. Market itu bukan kasino. Kalau kalian nyemplung ke pasar komoditas atau saham teknologi cuma modal nekat dan nafsu pengen kaya dalam semalam, pasar bakal tanpa ampun ngehancurin mental dan ngabisin portofolio kalian. Ini bukan tempat buat main tebak-tebakan atau adu nasib. Bertahan di sini itu murni butuh keahlian, kemampuan analisis data yang tajam, dan tingkat kedisiplinan yang luar biasa tinggi. Makanya, biar kalian gak salah langkah, ini tindakan konkret yang harus kalian ambil. Mulailah rajin baca dan pahami laporan global lebih awal. Pahami betul gimana alur sebuah data. Contohnya, data inflasi tingkat produsen atau PPI Amerika Serikat tadi bisa menggerakkan nilai dolar dan pada akhirnya ngebuka peluang cuan yang luar biasa di pergerakan komoditis seperti XAG-USD atau perak. Biasakan kelola risiko dengan super ketat dan jangan gampang baper alias kendalikan emosi saat trading. Khusus buat kalian para Gen Z, tolong banget berhentilah cuma jadi penonton atau konsumen konten yang pasif doang. Ambil langkah berani di tengah revolusi AI ini sekarang juga. Mulai asah skill trading kalian, pelajari datanya dan berpartisipasilah secara langsung di pasar global dengan daftar sekarang juga di shot.id/ada cuan. Ingat, itu adalah langkah paling nyata yang bisa kalian lakuin untuk mulai membangun aset masa depan kalian sendiri. Jangan ditunda lagi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran yang lumayan tajam buat kalian renungkan. Di 5-10 tahun ke depan, dunia ini cuma bakal kebelah jadi dua tipe manusia. Mereka yang pintar memanfaatkan kekuatan AI dan mereka yang nasibnya digantikan oleh AI. Percaya deh, peluang paling masif dalam sejarah umat manusia itu selalu muncul di saat mayoritas orang di luar sana belum sadar atau malah masih meragukannya. Dan kita semua sedang berada tepat di momen emas tersebut detik ini juga. Jadi, di kelompok mana pada akhirnya kalian bakal berada, pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kalian sendiri. Ambil kendali dari sekarang. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat bergabung di sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.